Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini memang sangat ajaib. Kita kadang-kadang tidak pernah memperkirakan apa yang terjadi gitu ya. Termasuk juga berkaitan dengan rezeki. Ada orang tiba-tiba kaya mendadak, seperti mendapatkan durian runtuh. Islam, agama yang agung ini, telah mengatur berbagai ketentuan hukum apabila kita mendapatkan rezeki yang mendadak. Apa contohnya? Kalau kita nemu uang di jalan dalam jumlah besar, atau nemu benda barang berharga, kira-kira Islam mengatur enggak? Mengatur, Pak. Ya. Saya akan bacakan satu hadis. Hadisnya pendek aja sebetulnya. Hadis ini bisa Bapak jumpai di Sahih Bukhari. Ya. Berasal dari sahabat Nabi bernama Suwaid bin Ghaflah. Kata Suwaid bin Ghaflah, suatu kali dia berjumpa dengan Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi juga. Lalu Ubay bin Ka'ab cerita kepada Suwaid, "Ya Suwaid, tadi aku menemukan uang satu kantong tuh. Dulu zaman Nabi uang itu di kantong, di pundi-pundi itu ya. Sebanyak 100 dinar. Besar, Pak. 1 gram, 1 dinar itu 1,3 gram ya. Mungkin mendekati 2 gram emas. Sekarang mungkin sekitar 150 juta. Mendekati 200 juta. Nemu di jalan, Pak. Karena jumlahnya besar, tentu Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasulullah SAW tentang hukum. Lalu Rasul bilang, "Ihfad wi'aha wa adadaha wa wikaiha fa idza jaa sahibuha wa illa fastamti' biha." Kata Rasulullah, umumkan selama setahun. Umumkan setahun. Diumumkan setahun, uangnya besar, Pak. Nggak ada yang ngaku, Pak. Di masjid diumumkan tuh, ya, seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali tuh diumumkan. Nggak ada yang ngaku. Setelah setahun, datang lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nggak ada yang ngaku, gimana nih? Umumkan setahun lagi." Kalau jumlahnya besar, Pak. 200 juta kan besar, Pak, sekarang ya. Umum setahun lagi. Nggak ada yang mengaku memiliki. Rasulullah bilang, umumkan setahun lagi. Ya. 3 tahun tuh Ubay bin Ka'ab datang, "Ya Rasulullah, nggak ada." Kalau begitu, fastamti' biha, ya. Bersenang-senanglah kamu dengan rezeki yang kamu temukan itu. Disuruh bersenang-senang, Pak. Karena itu merupakan rezeki dirimu. Ya. Jadi Islam itu mengatur, Pak. Kalau kita menumpukan barang berharga, kan kalau barang berharga nggak mungkin. Kita juga kalau cuma 1.000, 2.000, 50.000, udah nggak, males gitu kadang-kadang ya. Kalau dapat, kita masuk ke celeng aja gitu. Ya. Padahal Islam membolehkan, artinya apa? Islam membolehkan mengambil barang tuh. Ya. Bahkan Muslim menyatakan sunnah hukumnya mengambil barang temuan. Ya. Barang yang hilang di jalan tuh, itu jadi ibadah, Pak. Jangan dikira tuh kita dapat ganjaran dan itu ibadah. Kemudian hadis ini, Pak,
oleh Ubay bin Ka'ab dikoreksi lagi. Saya juga lupa, dia bilang setahun itu 3 tahun, kan udah lama tuh. Nah, kemudian ada Zaid bin Khalid dalam hadis lain, masih Bukhari Muslim. Kata Zaid bin Khalid, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, ya, saya menemukan barang sesuatu di jalan ini, gimana harusnya Rasulullah? Lalu Rasul bilang, arifha sanatan, ya, umumkan selama setahun. Setahun. Ya. Kalau nggak ada yang datang juga tuh, ya, nggak ada yang datang nih. Rasul bilang, fastanafqaha, belanjakan. Ya. Hadis ini menjadi penting, Pak. Yang pertama tadi 3 tahun, hadis cuma setahun. Nah, para ulama memakai hadis yang kedua ini, jadi cukup diumumkannya 1 tahun aja tuh, tidak 3 tahun. Kalau kita belajar agama kan enak ya. Kalau kita baca hadis itu aja tuh harus 3 tahun. Dah, baca hadis lainnya cukup setahun. Seluruh mazhab ulama, ya, jumhur nih cukup mengumumkannya setahun saja, ya, untuk barang-barang temuan itu. Bahkan kalau barang temuan itu hasil merupakan tambang atau menang lotre hadiah tuh nggak perlu diumumkan setahun. Contoh kita gali di gunung nih, gunung emas ya, gali, dapat bas bungkelek, nggak perlu diumumkan itu sih, cukup bapak bayar zakat 20% menjadi hak milik. Gitu. Islam mengatur gitu, Pak. Bapak misalnya di mana di bukit ngegali, ya, ada perak, ada emas, ambil hak milik itu. Nah, karena bukan gak ada pemiliknya kan, tinggal bapak bayar zakat 20%, khumus, ya, 1/5 menjadi hak milik. Kalau itu barang tidak ada pemiliknya, ya. Tapi kalau barang di jalan itu kan mesti ada pemiliknya. Jatuh di masjid, ya, di kamar mandi, di toilet, di jalan, ya, atau di pasar tuh jatuh. Ada handphone, ya, mahal-mahal itu, uang, motor, mobil mungkin. Umumkan setahun. Catat ciri-cirinya, harus bilang wa arif wi'aiha wa hisofiha. Ingetin tuh, ya, catat itu ciri-ciri kantongnya, jumlahnya, wadadaha, ya, dan bungkusnya. Ingetin itu. Karena nanti orang yang datang mengaku itu, ya, mesti ditanya, kamu tahu gak ciri-cirinya apa? Kan sekarang banyak yang ngaku-ngaku kan gitu ya. Apalagi barangnya berharga tuh. Kapan waktu itu orang naik rel kereta tuh di Bogor tuh, di kursi, di kolong kursi tuh, ada orang nemu uang 500 juta. 500 juta. Satu kantong besar itu ya, satu kresek lah. 500 juta. Karena jujur yang menemukan ini, petugas kebersihan itu dilaporkan kepada, akhirnya dia nggak dapat apa-apa juga, cuma sekedar belas kasih aja. Ya. Tapi kalau misalnya dia simpan, contoh, boleh ya, boleh aja, tapi diumumkan nantinya, gitu. Umumkan setahun tuh, ya, setahun. Lah, kalau barang-barang itu tahan lama, ya, boleh disimpan sampai nanti pemiliknya datang dan mengakui itu memang milik dia. Serahkan. Karena barang teman itu sifatnya amanah dan menjadi ujian bagi kita. Dan itu menjadi saran ibadah kita. Kalau kita bisa dipercaya menjaga amanah itu, maka kita akan mendapatkan pahala ganjaran besar. Cuma sekedar menang menjaga. Tapi kalau misalnya barang itu barang yang tidak tahan lama, contoh makanan. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasul berkata, laula anni akhafu an takuna minas sadaqah
akal Tuhan. Rasul nih kalau dia menemukan makanan di jalan, ya, nyuruh kita itu dimakan. Kata hadis tadi, kalau sekiranya bukan karena aku takut kurma ini yang tercecer ini merupakan kurma sedekah, pasti sudah aku makan. Ya. Rasul kan dia takut dengan sedekah, ya. Dia boleh memakan itu kalau hadiah, tapi kalau sedekah nggak boleh, dia haram bagi Nabi, keluarga Nabi, ya. Nabi dan keluarga itu memakan barang sedekah, nggak boleh. Ya. Tapi kalau hadiah, dia mesti makan. Dia bilang, kalau saja bukan karena aku takut korma ini korma sedekah, maka pasti korma ini akan aku makan. Artinya apa? Kalau kita menemukan makanan tuh korma di jalan, kue apa tuh yang kalau masih utuh bagus tuh, nggak perlu pakai itu mungkin barang tuh orang mencuri atau apa, nggak urusan. Pokoknya bapak nemu di jalan makanan boleh dimakan. Nah, kan nilainya kecil kan itu ya, dan nggak perlu dibuka setahun. Ya. Cuma kalau nanti ada orang nanya gitu ya, oh udah saya makan, ya sudah nanti diganti aja, gitu ya. Kalau misalnya udah dimakan tuh, atau disimpan ada berikan. Kalau memang ada yang mengaku itu, ya, artinya kita boleh makan. Atau benda-benda kecil, barang-barang yang berharga yang nilainya kecil, seperti tali, pisau apa gitu, model-model begitu di jalan, boleh langsung dimanfaatkan tanpa harus diumumkan. Karena benda tadi benda yang tidak tahan lama, ya, makanan tuh bisa langsung dimakan. Ada benda yang perlu perawatan. Nah, contoh kita menemu motor di jalan, ya, karena harus ada perawatan. Tunggu umumkan setahun, selama setahun itu kita boleh menggunakannya dan kita rawat dengan sebaik-baiknya, ya. Misalnya kambing kan perlu kasih makan, ya, dirawat sampai nanti dia menemukan, tapi dia harus mengganti tuh, ya, biaya perawatannya itu. Sekalipun begitu kita boleh makan juga, ya. Kita nemu kambing di jalan tuh, nemu sapi misalnya itu, ya, nemu nggak ada yang punya nih, boleh dipotong, boleh, nggak apa-apa, ya, kita manfaatkan. Tapi nanti suatu ketika ada datang orang mengakuinya, kita harus menggantinya. Berbeda kalau onta. Nah, onta ini dia tidak perlu, ya, diambil tuh. Onta ini biarkan saja, apalagi di hutan misalnya gitu, di guru, nggak perlu bapak ambil. Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan makruh kalau mengambil barang tumbuh seperti itu. Kenapa? Karena onta itu kan dia hafal kampung halamannya di mana. Dan bisa kan punya kantong air. Jadi nggak perlu biarkan aja, nggak perlu diambil kalau seperti onta itu. Tapi kalau benda-benda yang berharga lainnya boleh kita ambil. Bahkan itu sunnah, bahkan sampai wajib kalau ada kekhawatiran barang berharga ini diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau diri kita sendiri ada hasrat untuk memiliki dan tidak ingin mengembalikannya, maka kita haram dan berdosa. Saya ambil aja dan saya tidak akan umumkan, tidak akan saya kembalikan, maka itu haram, Pak. Tapi secara umum mengambil barang yang jatuh tercecer di jalan itu hukumnya sunnah. Ambillah, ya. Mana itu bermanfaat. Jangan-jangan ini rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya. Itu yang tadi saya maksudkan, ada keajaiban, ya. Allah berikan rezeki lewat barang-barang yang hilang. Lalu bagaimana kalau orang hilang? Mungkin kalau perawan gadis cantik kita bisa ambil, manfaatkan gitu, ya. Kan banyak tuh di jalanan tuh yang orang hilang tuh, ya. Ada kakek-kakek, nenek-nenek, orang tua, bahkan orang gila tuh, ya. Nggak mau kita nampung, ya. Nggak mau. Bahkan jadi beban yang ada kan. Lah itu tuh negara yang akan bertanggung jawab sebetulnya, yang menampung orang-orang hilang yang terlantar seperti itu, termasuk orang-orang gila, ya. Tapi kalau toh kita mau
ya, menampung anak hilang tuh, anak kecil misalnya, boleh. Asal bertanggung jawab untuk membiayainya kehidupannya. Dari mana dananya? Dari Baitul Mal, dari basis, ambilkan dari sana dan untuk membiayai anak yang hilang tadi. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita harus hati-hati ya dengan barang yang jatuh itu. Pertama, jangan ada pikiran kalau kita mengambil benda itu akan kualat, ya. Kayak termasuk khurafat. Nanti kalau saya ambil, ya, misalnya 100.000 hilang 10 kali lipat 1 juta, nggak ada itu. Dalam Islam nggak ada paham seperti itu, ya. Ambil. Jangan kemudian nanti dikait-kaitan dengan ada musibah tuh gara-gara saya nemu uang, nemu benda, tiba-tiba dapat musibah. Nggak ada. Jauhkan paham seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, di dalam hukum pidana Indonesia, ya, negara kita nih, ada ketentuan tentang barang yang hilang tuh. Undang-undang. Jadi kalau kita ngambil barang itu tanpa diumumkan, ya, bahkan dimiliki, ada dua kemungkinannya. Satu, kalau ketahuan kita kena pasal pencurian, ya. Kalau benda tidak diumumkan dan digunakan, kita kena pasal penggelapan. Nah itu, sehingga pesan saya kalau misalnya nemu motor, nemu mobil, uang besar itu umumkan. Kata Rasulullah dalam hadis Iyad bin Himar, Rasul berkata, man wajada luqtatan itu barang hilang. Dalam bab Islam disebut luqatah itu benda yang hilang. Islam mengatur man wajada luqtatan fayshida za adlin. Kalau kita menemukan barang, ya, berharga nih, carilah seorang saksi, ya. Saksi itu, ya, untuk memberitahukan bahwa ini barang temuan, lalu diumumkan, ya, dan ceritakan tuh, ya, isinya apa, jumlahnya berapa tuh boleh, ya. Kemudian jangan sampai ada perubahan benda tadi dan jangan disembunyikan. Kalau nanti datang orang yang berhak, ya, pemiliknya tuh berikan dia, atau kalau sampai setahun tidak ada, maka belanjakanlah itu, gunakanlah itu dan manfaatkanlah itu, rezeki Allah berikan kepada kita. Itu Pak ya, jadi enak kan? Kita sudah tahu hukumnya nih, hukum Islam tentang barang temuan untuk luqatah. Kalau kita Allah takdirkan menemukan benda itu, enak, jangan ini rezeki kita. Dan peristiwa ini banyak terjadi pada masyarakat kita, ya, banyak. Sehingga kalau kita misalnya baca koran berita kehilangan itu hampir tiap hari kan. Artinya ada orang yang menemukan kan, ya, ada menemukan, dan di sanalah Allah atur pembagian rezeki itu. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita, sehingga kita perlu hati-hati dan ada semacam kebahagiaan kalau kita menemukan barang temuan. Bila bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.